modelnya itu nyimpen getah di pohon, istilahnya nabung, yang akan dipanen nanti menjelang lebaran. Jadi di pohon tebel baru dikerok. Nah, dikerokin yang kemudian getahnya nanti pasti warnanya jadi hitam. Yang bagus warnanya adalah putih atau bening. Pokoknya dia bening, nggak ada airnya sedikit dan warnanya bening atau putih. Ah, itu super premium. Jadi kira-kira kalau artis siapa ya yang bening begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Kepala Departemen Produksi dan Ekowisata. Mari langsung saja kita sapa beliaunya yang berada di samping saya. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Hasna. Bagaimana Pak? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, tetap seger waras. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini. Saya ingin ngobrol santai dengan Bapak mengenai prospek pasar di tengah persaingan global. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ratno tentang apa saja yang termasuk jenis hasil hutan kayu dan non kayu? Sebelumnya selamat Hari Kartini buat Pak, terima Mbak kasih Hasna ya. atas ucapannya. Oke, semoga wanita-wanita Indonesia bisa seperti Ibu kita Kartini. Amin. Semangatnya. Semangat yang luar biasa dan emansipasinya ya Pak. Oke, terkait dengan pertanyaan Mbak Hasna, jadi kita di Perhutani Jawa Timur khususnya kita punya produk kayu dan non kayu yang merupakan pendapatan pemasok utama di Jawa Timur terutama dan di Perhutani. Ya, untuk kayu kita dominasi masih kayu jati dengan nilai yang rupiahnya paling tinggi. Kemudian berikutnya ada pinus, mahoni, kemudian jumlahnya sedikit tapi nilainya besar adalah sonokeling. Jadi ini kayak kayu serasa emas. Jadi harganya jauh di atas kayu jati. Ya, kemudian yang lain ada kayu sengon, ada Kenapa kemilina. memilih sonogling itu Pak untuk mendongkrak pendapatan perusahaan? Ya, yang pastinya. kebetulan beberapa tahun terakhir sonokeling menjadi primadona di pasar kayu internasional dan harganya bisa seringkali 2 kali lipat dari harga kayu jati kita. Nah, dari situ kita tidak butuh volume banyak, tetapi nilai rupiah kita bisa dapat. Walaupun mungkin potensinya tidak seperti kayu jati ataupun kayu pinus yang lain, tapi itu kita bisa optimalkan. Itu yang kayu. Kemudian untuk yang non kayu kita punya 3 produk utama besar, yaitu getah pinus. Ya. Tahu ya Mbak Hasna ya? Tahu Pak. Yang lengket-lengket begitu. Kemudian yang kedua kita punya daun kayu putih, ya, yang nanti dijadikan minyak kayu putih. Dan yang ketiga ada kopal. Ada sedikit yang spesifik. Kopalnya kayak gimana itu Pak? Kopal ini getah juga. Ini dari pohon damar. Jadi agatis kalau nama latinnya ya. Itu kita ada 4 KPH yang memproduksi itu, Banyuwangi Barat, Probolinggo, Malang, dan Blitar. Dari 4 KPH itu mana Pak yang produksinya lebih tinggi? Kalau untuk kopal itu di Probolinggo, paling besar Probolinggo, kemudian Banyuwangi Barat, sisanya di Malang dan Blitar. Ada satu lagi yang sangat spesifik dan mungkin di Indonesia hanya satu-satunya sebenarnya, tetapi memang mungkin belum memberikan pendapatan yang besar, itu namanya lak. Lah yang kayak baru gimana tahu ya? itu Pak? Saya baru tahu. Monggo penjelasannya di sini supaya semua Ya, pemirsa nanti jadi tahu. lak ini biasa dipakai nanti untuk bahan kayak gini Mbak. Salah satu untuk furnish meja. Contohnya meja seperti ini ya? Ya, itu hanya di Indonesia, sementara hanya diproduksi di KPH Probolinggo. Ya. Dan uniknya dia panennya setahun hanya 2 kali, jadi Juni sama Desember. Dan di Indonesia mungkin itu yang satu-satunya. Ya, semoga ke depan bisa kita kembangkan lah, karena lak itu walaupun mungkin belum besar tapi unik aja. Mungkin karena dari keunikan itu kemungkinan akan berkembang terus-menerus dari tahun ke tahun mungkin ya Pak? Harapannya ke sana, ya harapannya ke sana. Semoga lah nanti kita bisa kembangkan untuk itu. Nah, apa saja Pak keunikan produk kayu dan non kayu sehingga dapat bersaing dengan produk yang lainnya? Oke, kita itu punya produk yang berbasis dari sumber daya alam, ya. Kalau kita ngomong produk sumber daya alam sebenarnya banyak.
teman-teman di BUMN yang lain ada, kalau PTPN dia punya tebu, punya kopi, ya. Di luar Jawa banyak juga kita ngomong tentang sawit yang sekarang lagi tren, tahu Mbak Asna? Iya tahu Pak. Di rumah goreng nggak nih? Nah iya, pasti Pak, betul, menggunakan minyak goreng. Ini kan harganya bisa melang itu tuh, Iya. itu sumber daya alam. Nah di kita ini memang basic awal adalah dari kayu. Iya. Ya, dan salah satu yang sangat unik adalah yang mana Javatik. Kayu jati Jawa ini dikenal di dunia internasional namanya Javatik, dan dia punya brand tersendiri di luar negeri. Javatik berarti kayu perhutani. Walaupun di Indonesia ada kayu jati di luar Jawa, tetapi kalau udah Javatik itu adalah brand yang melekat di perhutani. Dan itulah menjadi salah satu kenapa kita masih bisa survive dengan produk, salah satunya adalah kayu jati terutama. Jati pasti. Ya, tetap itu yang yang paling utama dari dulu sampai sekarang. masih seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang lain ada pinus, itu sebenarnya adalah produk sampingan dari produk utamanya adalah getah pinus. Setelah habis, kemudian disadap, bidang sadapnya habis, barulah kemudian diambil kayunya. Tetapi kayu pinus di dunia internasional juga menjadi salah satu yang dipasarkan secara umum. Kita banyak pesaing untuk pinus itu, dan mungkin termasuk kita bukan dominan untuk pinus. Ada Cina, ada New Zealand, itu juga jumlah produksinya cukup besar. Tapi kita masih bisa mengikuti itu. Jadi getah pinus lebih tinggi ya Pak penghasilannya daripada pohonnya gitu. Betul, daripada pohonnya. Jadi lebih banyak getahnya daripada pohonnya. Nah yang saya dengar di Jawa Timur ini terdapat 23 KPH. Nah dari 23 KPH ini Pak, mana yang memberikan hasil produksi yang paling tinggi? Jadi sumber pendapatan di Jawa Timur ini kan ada dua yang utama memang, kayu jati dan getah. Ya. Dua. Nah, untuk kayu ini kita sudah yang banyak itu di wilayah timur. Ya, ada Jember. Mbak Asna pernah ke Jember? Pernah Pak saya. Oke, ada Ya. Jember, kemudian Banyuwangi Raya. Banyuwangi Raya itu Banyuwangi Utara, Banyuwangi Barat, Banyuwangi Selatan. Itu yang kemudian sekarang menjadi support penghasilan untuk kayu. Jadi di kita ini untuk tebangan produksi kayu ini sebenarnya sudah ada takarannya. Dalam tanda kutip takaran istilah. Iya. Saya meminjam istilah Pak Dirut. Jadi dengan adanya RPKH bahwa setiap tahun kita harus menebang di tempat ini dengan luas sekian, volume sekian, itu maka akan keluar kemudian target tahunannya sekian. Nah, sementara ini di dalam RPKH yang sekarang 5-10 tahun terakhir memang itu di daerah timur yang menjadi dominasi. Dulu pendahulu saya itu di wilayah Bojonegoro. Bojonegoro, Parengan, Padangan, tapi ini sekarang kebalik nih, geser ke wilayah timur. Itu untuk kayunya. Itu menyumbang pendapatan kita. Ada yang masih sitel di sekitar Madiun, Saradan, Ngawi juga masih sitel menyumbang pendapatan yang mungkin sedikit di bawah daerah-daerah timur. Ya. Kalau untuk getah, kita ada 12 KPH sebenarnya yang memproduksi getah. Nah, yang 4 terbesarnya itu dimulai dari Lawu. Ya. Lalu wilayahnya Ponorogo. Saya dengar Mbak Hasna dari Ponorogo, benar ya? Iya, benar Pak, saya dari Ponorogo. Berarti wilayahnya Mbak Hasna itu yang paling banyak, Ponorogo sana. Dan yang kedua Kediri, kemudian yang ketiga Banyuwangi Barat, dan yang keempat Jember. Jadi Jember ini antara kayu dan non-kayunya juga termasuk menyumbang pendapatan yang cukup besar. Ya. Nah, apakah pernah terjadinya penurunan dalam hal produksi, Pak? Bisa terjadi. Tadi saya cerita kalau di dalam setiap tahun mungkin tidak akan kelihatan karena itu berdasarkan RPKH atau rencana pengaturan kelestarian hutan yang kemudian dibuat memang relatif sama setiap tahun. Tetapi antar jangka istilahnya RPKH itu bisa berubah. Yang tadi saya cerita dulu sumber pendapatan kayu di Bojonegoro. Bojonegoro KPH terbesar se-Jawa Timur. Sekarang udah bergeser ke daerah lain. Ya ini ada faktor-faktor tentang kerusakan dan sebagainya ya, termasuk ada kebijakan-kebijakan sehingga memungkinkan. Tapi kalau antar tahun relatif fluktuasinya tidak terlalu. Saya pernah lihat getah pinus Pak. Nah itu ada yang bening, ada yang putih. Nah itu perbedaannya sebenarnya apa Pak? Apakah dipengaruhi oleh kualitas atau bagaimana Pak itu? Yang jelas bukan karena warna kulit ya. Bukan Pak. Sensitif, ada yang bening, ada yang hitam masalahnya. Nggak, jadi gini. Sebenarnya kalau keluar dari pohonnya itu sama. Iya. Dia relatif warnanya bening ke arah putih lah. Tapi kemudian proses pasca
handlingnya dari pohon dipindah ke bak dipindah ke drum, kemudian drum dikirim, itulah kemudian ada faktor-faktor namanya kadar air sama kadar kotoran. Kalau tambahnya kadar air saja karena hujan dan sebagainya mungkin nggak berubah warna. Tapi kalau kemudian kadar kotoran yang masuk kadang-kadang kecampur daun, turun ya. Kemudian kadang-kadang kecampur kulitnya masuk ya. Nah, itu kemudian menjadi warnanya menjadi tadi. Jadi kadang coklat. Apalagi ada, mohon maaf ini yang kemudian memang harus diperbaiki, termasuk kemarin saya dengan Pak Wakadif ke Bondowoso pembinaan, ada budaya tertentu yang seperti mau lebaran kayak gini Mbak Hasna, modelnya itu nyimpen getah di pohon, istilahnya nabung. Yang akan dipanen nanti menjelang lebaran. Jadi di pohon tebel baru dikerok. Nah, dikerokin yang kemudian getahnya nanti pasti warnanya jadi hitam. Yang bagus warnanya adalah putih atau bening. Itu kira-kira kenapa warna jadi beda-beda. Tapi aslinya sebenarnya sama. Untuk jaga asalnya. kualitasnya seperti apa itu, Pak? Ya, jadi di kita sesuai dengan kebijakan direksi itu ada namanya super premium yang paling bagus. Kemudian ada premium, kemudian mutu 1A, 1B, 2A, 2B. Itu tergantung kadar air, kadar kotoran tadi. Jadi kalau super premium kira-kira pokoknya dia bening, nggak ada airnya sedikit dan warnanya bening atau putih. Ah, itu super premium. Jadi kira-kira kalau artis siapa ya yang bening begitu ya? Bisa bayangin ya? Tadi bahas artis nih Pak. Oke, saya. Kira-kira gitu ya. Itu yang bagus itu premium. Kemudian sedikit lebih rendah kadar air, kadar kotorannya itu 6-10% itu di premium, kemudian sampai 12% 1A, sampai 14% 1B, kemudian sisanya ke mutu 2. Kira-kira gitu. Untuk kayu log, Pak. Nah, ini bagaimana untuk penjualan dan pemasarannya, Pak? Sekarang ini kita penjualan itu di KPM pemasaran ya. Ada Pak GM pemasaran. Di Free Jawa Timur kita memproduksi sampai kepada produksi, kemudian dikirim ke TPK, kemudian diuji, kemudian ditumpuk, dikapling, diserahkan kemudian ke KPM penjualan. Nah, di dalam KPM penjualan ada mekanisme tersendiri di sana. Ada yang kemudian ada kontrak yang lagi ngetren ini saya tahu adalah namanya KJP, kontrak jangka panjang. Nah, ini menjadi salah satu andalan. Saya baru dengar ini. Baru dengar ya? KJP. Ini menjadi pendulang juga. Nanti mungkin lain kali dan bisa detailnya ke Pak GM pemasaran ya, Pak Jerry silahkan. Kemudian ada juga retail, ada juga lelang. Secara umum yang saya tahu itu sih. Dan kalau kita lihat evaluasinya serapan kayu cukup bagus sampai sekarang dan kita berharap seperti tahun kemarin kita bisa cukup bagus melakukan penjualan kayu. Semisal nih Pak, saya ingin membeli kayu log. Nah, itu saya membelinya harus bagaimana sih Pak? Nah, saya ini keponya beneran apa kepo? Beneran ini Pak, kepo, mewakili teman-teman semuanya. Iya. Jadi semoga saya nggak salah jawab. Sebenarnya domainnya Pak KBM, Pak GM. Jadi kita ada namanya POTP sebenarnya. Jadi apa itu Pak? POTP itu penjualan online toko perhutani. Berarti jadi ada webnya, pembelian ada webnya, online, ada online. Jadi bisa nanti milih jenis kayu apa di TPK mana, nah itu bisa di sana. Dan cukup mudah, siapapun bisa melakukan itu. Baik, jadi nanti sampaikanlah teman-temannya ya. Iya, nanti saya sampaikan ke pemirsa, pastinya. Bagaimana Pak perimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi dengan hasil produksinya? Jadi mungkin akan berbeda antara kayu dengan non kayu ya untuk komposisi porsi biayanya. Tetapi prinsipnya bahwa kita akan mengeluarkan biaya seefisien mungkin untuk menghasilkan produk semaksimal mungkin. Itu prinsip dasarnya. Nah, di dalam pelaksanaan kita di Jawa Timur ini, teman-teman KPH sudah kita bekali dengan namanya BSR, biaya standar rata-rata. Maksimum untuk memproduksi kayu misalnya di KPH Bojonegoro atau KPH Nganjuk, KPH mana itu ada. Nah, itu adalah menjadi batasan maksimum yang teman-teman boleh keluarkan. Kecuali kemudian ada hal-hal khusus yang memang butuh tambahan dari itu, nanti bisa kita support lagi. Jadi secara umum misalnya kalau ngomong kayu jati, biaya itu sekitar ya 10-15% dari nilai jualnya. Cukup bagus karena biayanya 10-15% lah, gitu ya secara umum. Nah, kalau ini ngomong jati, tapi kalau kemudian ngomong rimba, porsi biaya menjadi tinggi karena harga rimba
lebih murah dibanding harga jati, harga penjualannya. Jadi kalau di rimba mungkin rata-rata bisa mendekati biaya itu bisa mendekati angka di 30-40% dari harga jual, tapi masih harus untung. Yang jelas prinsip bahwa tidak boleh biaya itu lebih tinggi dibanding harga jual, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu harga mati itu. Nah, saya mendapatkan informasi Pak bahwasanya perhutani termasuk 15 besar BUMN pendapatan tertinggi. Nah, itu selama pandemi ini. Itu strateginya apa sih Pak sebenarnya? Ya, kalau kita lihat rilisan dari Kementerian BUMN, memang perhutani menjadi salah satu dari 15 BUMN yang memberikan laba ceritanya itu dalam situasi pandemi, karena BUMN yang lain banyak yang kemudian rugi dari sisi laporan keuangannya. Nah, ya ini mungkin berkah bagi perhutani, berkah bagi kita semua, termasuk Mbak Hasna ya, ikut dapat berkahnya kan? Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dengan pandemi kemarin, konon katanya banyak negara-negara tujuan ekspor kita itu yang biasanya kalau liburan itu dia vacation, menghabiskan uangnya untuk liburan kemana-mana, karena kemarin itu pandemi, orang kemudian harus berdiam diri di rumah. Terus ngapain gitu kan? Ternyata dia kemudian melakukan perbaikan furniture, perbaikan perabotan, perbaikan rumah dan sebagainya, sehingga produk kita yang dominan dari kayu tadi itu kemudian menjadi laris manis pada saat situasi pandemi. Jadi berkah bagi kita. Ya kita nggak ingin berharap pandemi ya, tapi alhamdulillah dengan situasi ini kita justru bisa sangat meningkatkan. Ini Pak, bagaimana cara penanganan dan penyelesaian untuk produksi kayu jika terjadi lemahnya daya beli pasar? Oke. Ya, jadi di dalam produksi, ya, bagian saya kan bagian produksi sebenarnya ya. Kita memang menerapkan market driven. Kita koordinasi dengan KPM pemasaran, penjualan, mana kemudian produk-produk yang memang pas dibutuhkan, jumlah dan kualitasnya kita genjot semaksimal mungkin. Ya, kita jangan sampai kemudian kehilangan momen pada saat nanti sudah enggak minta baru kita keluarin. Nah, tetapi memang ada produk-produk tertentu yang secara pasar kadang-kadang lemah. Misalnya, tahun lalu serapan sengon lemah. Maka ya kita slow down tebangannya. Ya, jadi kita nggak paksakan untuk kemudian kita produksi, apalagi kemudian nanti menjadi persediaan yang tidak terjual, maka rugi bagi kita. Termasuk ada juga jati yang sortimen kecil. Ini yang kemudian masih serapannya juga lemah, sehingga sekarang bukan prioritas untuk kita keluarkan dulu, kita tahan dulu, kita ngeluarin yang besar-besar nih, sortimen A3 yang gede-gede yang memang pasarnya sangat bagus. Nah, pada saatnya nanti kemudian baru kita keluarkan. Jadi kita sesuai market driven kita ikuti, biar kemudian apa yang kita produksi kemudian segera bisa laku. Jadi gitu kira-kira. Jadi strateginya begitu. Nah, apa harapan Bapak untuk perhutani yang pastinya mengenai strategi di bidang produksi? Oke, jadi gini. Dalam 2 tahun mungkin 3 tahun terakhir ini kan kita ini terutama di bidang produksi, satu problem terbesarnya ini barangkali adalah terkait adanya istilahnya adalah kemarau basah. Iya. Kemarau basah. Jadi kemarau tapi hujan. Jadi istilahnya kemarau basah. Iya. Padahal kita sangat tergantung, wilayah hutan kita tidak semuanya masuk sampai dalam itu ada jalan sarpra aspal, enggak ya, masih banyak jalan tanah sehingga susah. Nah, ini muncul ternyata kita harapkan ada muncul inovasi-inovasi di dalam proses produksi. Ya, teman-teman sudah kemudian bagaimana ada yang kemudian berinovasi membuat kayak traktor, ada model bikin kemudian seperti kepiting, ada bikin kemudian macam-macam. Dan itu cukup efektif yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Jadi ini sesuatu yang baru ya, Pak ya. Ya, jadi tren baru dan semua KPH belum melakukan, hanya berapa. Dan saya berharap ini kemudian ini bisa diduplikasi di tempat lain manakala kemarau basah seperti ini akan terjadi terus-menerus dari sisi kayu. Kemudian dari sisi non kayu, getah misalnya. Sama juga. Getah itu sebenarnya musim hujan juga keluar. Cuman orangnya nggak keluar sehingga kita nggak produksi. Pak? Nah, artinya mengalami penurunan terus. Betul, artinya ada potensi. Bagaimana supaya tidak akan begitu? Sehingga ini inovasi muncul lagi di Jawa Timur. Jadi kita ada istilahnya sekarang ini selain ada stimulan yang sebelumnya dipakai, kita ada namanya super lawe. Ada juga KPH tertentu bikin namanya super mansur.
Apa itu? Apa itu ya? Saya Jadi mikir, apa begini. sih Pak sebenarnya itu? Karena situasi hujan, penyadap kemudian intensitas masuknya menjadi berkurang ke hutan, padahal harusnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Nah, dengan super lawe, dengan super mansur, ternyata dengan stimulan itu cukup masuk ke hutannya cukup 6 hari, 7 hari sekali. Karena tetap getah bisa keluar. Ini kan inovasi dalam situasi seperti ini. Harapannya ini juga kita terus kembangkan uji coba ini sehingga nanti dalam situasi kemarau basah pun tetap bisa dilakukan. Kira-kira itu sih inovasi ini ya, harapan ke depan, karena hanya inovasi lah yang sebenarnya kita bisa kemudian memastikan kita bisa tetap survive, kita tetap bisa tumbuh, kita bersaing dan menjadi pemenang di dalam dunia bisnis, kira-kira gitu. Baik, Pak. Baik, Pak Ranto, terima kasih atas kehadirannya. Sangat menginspirasi sekali, jadi saya memperkaya ilmu saya juga Pak hari ini. Dari yang saya tidak tahu, saya juga mengerti sekarang bagaimana sih mengenai produk kayu dan non kayu. Dari ngobrol santai sore hari ini dapat kita simpulkan, kita bisa menyiapkan produk sesuai kebutuhan pasar berdasarkan volume dan kualitas. Selain itu, kepuasan pelanggan dapat terpenuhi dan dapat memunculkan inovasi dalam proses produksi kayu dan non kayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.